Sabda Garuda MH Jayabrata. Pada hari Indonesia lahir, kudapati pendeta berhati ramah, rahib-rahib berwajah sumringah, ulama dan kiai pun hanyut dalam pekik takbir yang megah. Di depan ruang persalinan, Garuda akan lahir. Masing-masing berdoa pada Tuhannya. Tak ada saling tuding, tak ada saling tuduh, bahkan tak ada saling bunuh. Semua sibuk dengan doanya akan kelahiran Sang Garuda. Ini Indonesia, Republik ini lahir bukan hanya karena jasa saudaraku di ujung timur dengan kekayaan alamnya, bukan hanya karena saudaraku di Jawa dengan kerisnya, bukan hanya karena rencongnya, badiknya, mandaunya, ataupun goloknya, tetapi karena darahnya, darah yang sama anyir dan sama amis untuk Sang Garuda. Saat Garuda masih balita, aduh begitu lucunya, begitu menggemaskannya. Dahulu demi merawat Garuda, yang miskin menyumbang keringatnya, yang kaya menyumbang hartanya, ulama, pendeta, rahib, biarawan menyumbang doanya, janda-janda menyumbangkan nyawa suaminya, anak-anak yatim menyumbangkan nyawa bapaknya, pejabat hingga presiden mengorbankan gajinya semua demi tumbuhnya Sang Garuda. Mengangkasa, melanglang jagat raya, meneriakkan bineka, menggetarkan dunia. Kini saat-saat Garuda menginjak usia renta, aku melihat anak cucu Garuda bergaulat berebut warisan, seakan-akan menyumpahi besok pagi Garuda akan moksa. Aku melihat anak-anak pejabat memaksa bapaknya mengambil tanah anak yatim, ribut soal kunut, ribut soal idola yang dianut, kesucian persaudaraan pun direnggut. Aku mendengar yang mungkar teriak Allahu Akbar, yang makrum teriak Allahu Akbar. Aku jadi bingung ikut yang mana. Hingga kini, saat Garuda di usia tua, di sini aku dengar huru hara di negeri ini. Aku dengar seorang guru dipenjarakan muridnya. Aku dengar mereka membakar kartu suara. Aku dengar aparat bersenjata main mata di gudang-gudang negara. Aku dengar anak-anak bermata bening diperkosa. Aku dengar seorang ibu membuang bayi karena malu tak ada bapaknya. Aku dengar hakim-hakim mulia dirusak wajahnya. Aku dengar para sarjana kehilangan moralnya. Aku dengar perempuan-perempuan bunting dibakar karena mencuri susu. Aku dengar nenek tua dipenjara karena mencuri kayu. Terakhir, aku dengar ada jenazah ditolak dikuburkan karena beda pilihan presidennya. Yang aku tahu seharusnya ahli ibadah menjaga lidah, yang seharusnya yang rajin mengaji, tak sibuk mencaci. Yang aku tahu mimbar-mimbar tak suci yang harus dijaga sampai mati. Yang satu menuduh, yang lain intoleran dan radikalis. Yang satu teriak paling nasionalis. Aku semakin bingung, Garuda. Kini sebagian anak-anak Garuda tak mau lagi hormat bendera.
bahkan mengatakan hormat bendera adalah perilaku ahli neraka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah pengingkaran kesetiaan pada Tuhan. Mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika adalah kekufuran. Tak habis pikir, padahal Garuda bukan berhala. Lihatlah ke situ. Ke hatimu dipenuhi benci dan cemburu. Dirimu, istrimu, anakmu sedang ditimang-timang oleh zaman tak karuan. Maka tulis lagi di hatimu tentang sabda yang indah. Sabda Garuda Bhinneka Tunggal Ika.